Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, alhamdulillah ya. Masih semangat? Masih semangat? Mana semangatnya mana? Masih semangat? Semangat? Siap. Oke, siap? Oke, luar biasa ya. Yang hadir semua? Siapa? Oke, Jihan. Jihan keterangannya apa? Jihan Alfa. Yohanes? Izin. Sakit dari kemarin ya? Bukan. Siapa satu lagi? Rehan apa? Alfa. Oke, yang tidak hadir, yang lagi sakit ya kita doakan semoga cepat sembuh ya supaya bisa kembali lagi beraktivitas bersama-sama. Kemudian yang tidak hadir mudah-mudahan tidak besok bisa hadir kembali. Sebelum kita mulai lagi silakan satu orang untuk memimpin membaca doa gantian. Siapa ketua kelas atau wakil gantian? Ayo, yang cowok silakan. Pimpin baca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai ya. Kita hari ini masuk ke bab berikutnya, bab 3, struktur dan fungsi tumbuhan. Ya, struktur dan fungsi tumbuhan. Ya, ini pertemuan pertama kita. Sebelum kita mulai, ya, di sini Bapak sampaikan tujuan dari pembelajaran kita, ya. Oke, tujuan pembelajaran dalam hal ini yaitu diharapkan kita semua atau peserta didik itu tahu dan mengerti, ya paham, ya tentang struktur yang ada pada tumbuhan, terutama akar, batang, dan daun. Ya, jadi itu yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian kita harus juga tahu nantinya, misalnya akar, fungsi akar itu untuk apa? Kemudian batang fungsinya untuk apa? Kemudian daun fungsinya itu untuk apa? Nah, sehingga nanti tujuan terakhir dari pembelajaran ini adalah kira-kira apa nih manfaat dari tumbuhan itu untuk lingkungan di sekitarnya? Apakah ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya? Ya, jadi itu tujuan dari pembelajaran kita ini. Terutama hari ini adalah untuk mengetahui ya struktur dari akar tadi. Diawali dari definisi itu sendiri nantinya ya.
Apa yang dimaksud dengan akar, batang, dan daun? Oke, baiklah, sebagai pembukaan kita, tentunya kita dari SD juga sudah pernah ya belajar, atau dari kelas 7 kemarin kita juga pernah mengulas sekilas tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, sekarang Bapak bawa ini ya, bawa kertas kecil untuk catatan ini. Ini saya minta, Bapak minta setiap orang menulis ya apa yang telah anak-anak ketahui sebelumnya tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Terserah, pokoknya yang ada di pikiran kita semuanya silakan tuangkan di kertas ini. Ya, ngerti? Ngerti ya? Oke, kita bagi di sini ada 4 orang ya. Oke, silakan bagi ke belakang. Silakan ditulis, boleh pengertian, boleh contoh, boleh gambarnya, silakan. Pokoknya ya berhubungan dengan struktur dan fungsi tumbuhan. Boleh itu akar, boleh itu mengenai batang, dan boleh juga mengenai daun. Oke, silakan. Ya, Bapak kasih waktu dalam... Oke, Bapak kasih waktu 2 menit. Silakan. 2 menit dari sekarang. Ya, boleh apapun itu silakan ditulis. Boleh mau kalimat, boleh 1 kalimat, 2 kalimat, boleh. Boleh juga dipoinkan 1 misalnya akar ini, kemudian batang ini, boleh. Mau di kalimat juga boleh, silakan. Mau di paragraf lebih bagus lagi. Makin banyak, makin bagus. Oke, ini nggak dinilai ya. Sudah? Oke, 1 menit lagi. Sudah? Oke. Cukup ya? Cukup. Sekarang kita mulai dari depan, silakan ditempel di papan tulis. Yang laki-laki tempel di kolom laki-laki, kemudian yang perempuan silakan tempel di kolom perempuan. Oke, silakan dari depan. Rifki, silakan. Silakan tempel. Oke, silakan. Urut langsung, Intan. Ya, diikuti terus Yusron. Oke, silakan lanjut terus. Cinta, Adit. Afi, silakan. Afi. Oke, lanjut. Lili, Reza. Yuk, lanjut. Lanjut. Silakan. Apanya kebalik? Punya siapa? Ah, oke, wes. Oke, sudah? Oke, ini adalah pengetahuan dasar dari kita untuk melakukan atau melanjutkan pembelajaran tentang struktur dan fungsi dari tumbuhan. Ya. Nah, dari sini ini kita bahas nanti ya, ini kita tinggalkan dulu. Nah, sekarang ya nanti kita akan bekerja kelompok. Di sini sudah Bapak sediakan ya RKPD, lembar kerja peserta didik ya. Nah, nanti kita kelompokkan berdasarkan analisis dari jawaban ini ya. Enggak ditulis nama ya.
Tapi masih ingat kata-katanya ya. Oke, perhatikan. Yang kelompok 1, ini saya cabut ya. Saya cabut yang ini. Ini punya siapa? Siapa? Reza. Oke, Reza kelompoknya kelompok ini punya siapa? Si Lili ya. Ingat si Lili gabung dengan Reza, kemudian gabung lagi dengan ini punya siapa? Ya, gabung Nusron. Kemudian kita semuanya berapa? 21 bagi 4 berapa? 5 ya? 5, berarti ini 3. Terus satu lagi ini punya siapa? Oke, Intan. Terus satu lagi. Nih, ini punya siapa? Oke, ini ada 5 ya. Silakan bentuk kelompoknya dulu. Si Lili silakan dikawal kelompoknya. Kemudian yang ini kelompok. Ini punya siapa? Siapa? Vira. Oke, kelompok Vira ya. 1, 2 punya siapa? Tulis Vira, tulis namanya. Punya siapa? 2, kemudian satu lagi ini punya siapa? 3, kemudian ini siapa? 4, tulis Vira. Kemudian satu lagi ini punya siapa? 5 ya, pas satu kelompok. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 yang paling banyak jawabannya ini punya siapa? Afi. Tulis namanya Afi. 1, ini punya siapa? Tulis. 2, terus ini punya siapa? 3, kemudian ini punya siapa? 4, kemudian yang yang ini punya siapa? 5, dah 5 ya. Nah yang terakhir ini dia. Yang terakhir ini ketua kelompoknya, ini punya siapa? Nah tulis namanya, 1 ber-6 nih, 1, 2 punya siapa? Tulis 2, ini 3, ini 4, ini 5, terus ini, oke 6 ya, 6 orang, sudah. Oke, kita sudah menemukan kelompoknya masing-masing ya. Sekarang silakan dibentuk susunan kelompoknya. Kita ada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 yang pertama tadi. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tengahnya kita kosongkan. Oke, silakan digeser mejanya supaya enak untuk diskusi. Posisinya memanjang ke belakang. Saling berhadapan, biar enak diskusinya nanti. Yang sebelah kanan ngadap ke kiri saya, yang sebelah kiri Bapak ngadap ke kanan. Silakan. Dimajukan meja bangkunya di sebelah tembok. Nah, maju lagi. Maju. Iya, kursinya di sini. Kelompok 3 di belakang, kelompok 3 di belakang. Apa? Panjangnya gini nih, susun nih belakang sini. Nah, gini. Nih, tuh. Sini 1, sini ya, sini. Oke, sini 1. Nah, taruh kursinya di sana, ngadapnya ke sini. Rifki, geser. Geser ke sini. Nih. Kelompok berapa? Ya mejanya nggak perlu dari sini pindah ke sana, nggak perlu ya. Cukup meja sini aja. Biar nggak terlalu berantakan. Ayo, silakan.
Yang tengah dirapikan, yang tengah dirapikan. Yang nggak dipakai rapikan. Diginikan aja di sini, gini, geser sini dulu. Yang ini di L kan aja, di L kan, di sini. Ini kelompok berapa? Sini. Iya, Pak. Oke, di sini ada dekat sini dah. Taruh di sini. Bukan, ini pas di situ, pas di situ. Apa dimasukin? Enggak, di sini aja nih, sini L aja, di sini, gini. Nah, gini. Awas dulu. Nah, sini. Nah, sini satu, geser sini lagi. Jadi L aja, biar enak. Di sini aja, sini. Kalau terlalu panjang di L kan kayak gini ya, di L kan. Terlalu panjang ini ambil tuh taruh sini. Di L kayak gitu. Kalau terlalu panjang. Di L kan, di L. Sini L-nya, sini L-nya. Sini L ngadep ke sana. Ya, betul. Nah. Oke, sudah? Kalau itu terlalu panjang, di L kan. Azam, singkirkan di tengah nih ke belakang. Bantu Patan. Ke dinding belakang. Rapatkan ke dinding. Oke, sudah. Ini sudah di kelompok masing-masing. Silakan. Oke, sudah. Oke, sebelum mulai kita tepuk tangan dulu kita masing-masing karena sudah mengatur posisi kelompok tanpa menyeret meja. Oke, tepuk tangan. Oke, berikutnya karena ini adalah jam terakhir rawan ngantuk, kemudian juga sudah otaknya sudah terporsir dari pagi tadi sampai siang, pelajarannya juga matematika dan lain-lain. Oke, sekarang kita kembalikan dulu jiwa kita yang sudah melayang. Oke, sekarang berdiri, yuk. Berdiri. Yang jiwanya sudah di rumah, yang pikirannya sudah di tempat main, silakan berdiri. Kita melakukan yang namanya mindfulness ya, mengembalikan. Oke. Siap. Posisikan diri kita berdiri senyaman mungkin. Oke, silakan berdiri senyaman mungkin. Oke, berdiri. Tangannya boleh dirilekskan ke bawah, ya, dirilekskan, jangan ditegang. Rileks, tangannya di bawah, ya. Oke, sekarang silakan matanya ditutup. Tutup matanya. Oke, jangan sampai tidur, tutup. Kemudian mari kita tarik napas secara perlahan, ya. Rasakan udara yang kita hirup, ya, dingin. Tarik perlahan. Kemudian tahan, lepaskan. Diulangi sampai 3 kali. Tarik, tahan, lepas secara perlahan. Ya. Oke, 3 kali. Kemudian angkat sambil ngangkat tangannya. Hirup, angkat tangannya ke atas. Kemudian sambil pejam mata ya. Turun, lepaskan secara perlahan. Oke, sudah? Oke, sekali lagi tepuk tangan lagi untuk kegiatan kita.
Oke, terakhir lebih semangat lagi ice breaking kita, silakan yang mau memimpin, yang punya ice breaking silakan. Oke, Lili, silakan maju. Ayo. Silakan di tengah. Ayo cepat. Silakan. Ya, diikutin kita melakukan ice breaking. Mau yang mana? Silakan. Sini. Ayo. Terserah mau yang mana, silakan. Kita sudah banyak melakukan ice breaking ya, boleh praktek yang manapun, silakan. Yang mana? Yang door. Oke, yang door boleh pilih 2 kelompok aja, silakan. Sabuk pistol. Pistol. Si belak. Tembak. Dan. Oke. Lanjut. Sabuk pistol. Ambil pistol. Si belak. Tembak. Dan. Oke, sudah? Lagi, oke sekali lagi, yuk, coba. Yang semangat, yuk. Sabuk pistol. Ambil pistol. Si belak. Tembak. Dan. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan dulu. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan mulai masuk ke materi pelajaran kita, ya. Sebelum Bapak bagi LKPD-nya ini, ya, ada 4 kelompok. Di sini Bapak ada bawa ini pohon apa? Pohon jambu. Ini pohon apa? Pisang. Oke, tanaman bunga ya. Oke, ini yang kita pelajari di sini adalah di judul yang pertama struktur akar, ya. Nah, sekarang semua kelompok perhatikan, ya. Kelihatan, angkat ke atas ini. Nanti yang mau bertanya boleh silakan ajukan tangan ya. Ajukan tangan, silakan bertanya. Oke, sekarang perhatikan. Tanaman di sini, ya di atas meja depan, ini sama-sama punya daun. Ya apa tidak? Terus punya apa lagi? Punya apa? Oke, terus? Oke, daun. Nah, sekarang gini. Ini sama-sama bisa berdiri. Ya, antara yang kanan dan yang kiri. Ya. Sama bisa berdiri apa tidak? Ya. Nah, sekarang kalau tangan saya lepas. Nah, yang sebelah kiri ini tidak bisa berdiri. Nah, tuh. Nah, jatuh malah. Sekarang yang bisa menyebutkan alasan kenapa yang ini masih tetap berdiri, kemudian yang ini tidak bisa berdiri dengan sempurna lagi. Siapa? Coba. Tunjuk tangan, Lili, kentar. Oke, silakan. Oke. Dipakai mic-nya. Dipegang aja nggak apa-apa, tapi didekatkan. Ya. Oke, silakan. Apa alasannya apa, Lili? Karena pohon yang tadi dipegang oleh Bapak tidak memiliki akar. Karena pohon yang dipegang atau sebelah kiri tidak memiliki akar. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih kepada teman kita Lili yang telah menyampaikan alasannya. Nah, kira-kira yang lain atau dari kelompok lain yang punya alasan kenapa yang ini tidak bisa berdiri? Kenapa? Jadi fungsi akar itu apa? Kata Lili tadi, yang ini karena tidak memiliki akar. Nah, sekarang alasannya apa? Kenapa? Karena ini tidak punya akar, tidak bisa berdiri. Alasannya apa? Yang bisa? Siapa? Coba diskusikan kelompoknya dulu. Ayo, coba. Diskusikan dengan kawannya. Tadi alasan si Lili sudah benar ya, karena yang ini tidak punya akar, sedangkan yang ini punya akar. Nah, sehingga tidak punya akar, ini bisa roboh. Nah, dengan robohnya tadi, itu berarti akar itu punya fungsi. Nah, dari yang pemahaman kita semua, jadi fungsi akar itu sendiri untuk apa? Jelas? Oke, coba. Kelompok mana lagi? Kelompok 1 sudah, kelompok 1 lagi? Kelompok 2? 3? Oke, kelompok 3. Apa? Silakan. Ya. Oke, silakan. Fungsi akar yaitu sebagai Mic-nya. fungsi akar yaitu sebagai penumpang batang tumbuhan.
Oke, fungsi akar sebagai penopang dari tumbuhan. Benar ya? Oke, benar. Silakan tepuk tangan lagi. Oke. Terima kasih sudah ada 2 orang yang sudah menyampaikan pendapat ya. Oke, untuk penyampaian pendapat ya, kita tidak perlu atau tidak usah takut salah ya. Karena salah itu adalah awal dari benarnya. Ya, karena tidak ada proses belajar itu langsung benar. Jadi tidak usah takut. Yang ada di pikiran kita itu sampaikan. Ya, sampaikan. Tidak usah takut salah. Oke, sekarang gini, itu mungkin kita lihat dari versi yang ngomongnya ya, voice-nya langsung. Nah, sekarang saya ingin lihat mungkin ada yang bisa mengeluarkan tapi melalui tulisan. Oke, sekarang ini ada kertas lagi, silakan satu kelompok 2 kertas, Anda tuangkan. Ya, alasan dari peraga kita tadi. Saya yakin ini lebih banyak jawabannya. Oke, silakan. Silakan ditulis fungsi dari akar tadi. Coba. Fungsi dari akar tadi. Oke, 2 menit ya. Oke, kerjasama ya, kerjasama di kelompoknya. Boleh misalnya di satu orang suruh memberi satu ide. Ya, di dalam kelompok satu orang berikan satu ide. Nah, yang beberapa ide nanti dikumpulkan menjadi satu. Oke, jadi manfaat salah satu dari manfaat diskusi itu adalah kita bisa memperoleh atau mendapatkan beberapa ide yang lebih bagus ya, dari bagus menjadi lebih bagus lagi. Yang baik menjadi lebih baik. Oke, sudah? Oke, kalau sudah silakan perwakilan dari kelompok tempelkan di papan tulis. Kelompok 1 tempel di sini, 2, 3, 4. Silakan. Kelompok 1. Oke, 2 tadi ya, tempel semuanya. Oke, yang laki-laki juga. Tempel. Kelompok 2, 3. Tidak usah takut, silakan sampaikan aja pendapatnya selagi masih berhubungan dengan pembahasan yang kita bahas. Oke, kelompok 2. Oke, udah lengkap. Tinggal kelompok 2. Oke, silakan, yang pinggir aja, yang pinggir, silakan. Ditempel. Oke, sudah ada di depan. Sekarang Bapak minta perwakilan lagi dari setiap kelompok 1 orang untuk membaca hasil dari analisis dari penegakan yang kita lakukan tadi. Oke, silakan pilih dulu 1 orang untuk membaca hasilnya di depan. Siapa? Ayo, silakan dipilih. Sudah? Sudah dipilih? Udah ya? Oke, yang ke depan terlebih dahulu kelompok berapa? Silakan. Yang mau ke depan terlebih dahulu. Siapa? Siapa? Yang sudah siap? Kelompok berapa? Atau kita mulai dari bawahnya ya, kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1, silakan. Ya, membaca. Silakan, ke depan dibaca hasilnya. Dibaca, silakan.
bersuka untuk menyerap air dan makanan ke bagian tumbuhan lainnya. Dua, akan berfungsi untuk menambatkan tumbuh-tumbuhan dan berfungsi untuk menyerap mineral dalam tanah atau medium. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk yang kelompok berikutnya, sampaikan ya Anda dari kelompok berapa. Ya, oke, silakan kelompok 2. Silakan satu orang, kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Membaca, oke. Oke, di gini aja ya. Silakan. Didekatkan mic-nya. Akan memiliki fungsi untuk menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah atau medium pertumbuhannya, menyerap air dan mineral. Yang bawah. 2. Akan berfungsi untuk menambatkan tumbuhan dan sebagai penampang tumbuhan sebagai cadangan makanan. Oke, bilang dulu terima kasih ke kelompok yang lain. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum. oke, tepuk tangan dulu. Berikut kelompok 3. Sebutkan namanya dari kelompok berapa dan diakhiri dengan salam ya, supaya lebih bagus lagi diskusinya. Silakan. Ya. Kelompok berapa? Hasil pengamatan. Oke, silakan. Adapun fungsi akan yaitu sebagai penumpang, berfungsi juga sebagai menyerap air, menyimpan cadangan makanan dan menyerap oksigen. Adapun alasan mengapa Tidak bisa berdiri. tidak bisa berdiri, yaitu karena tumbuhan itu tidak memiliki akar. Sedangkan fungsi akar adalah sebagai penumpang. Oleh karena itu, tumbuhan itu tidak memiliki akar, kemudian itu tidak bisa berdiri. Dan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut terakhir dari kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengamatan boleh, pengamatan. Oke, silakan. Akan memiliki fungsi untuk menambahkan tumbuh-tumbuhan pada tanah atau medium yang kedua akan memiliki fungsi sebagai penyerap mineral atau air. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah salah satu bukti ya bahwa kita semua itu memiliki kelebihan yang akan kita tuangkan menjadi sebuah karya. Nah, saat tadi disuruh menyampaikan dengan ucapan, dengan voice atau dengan perkataan langsung, nah itu hanya beberapa yang bisa menyampaikan. Tetapi saat dituangkan ke dalam tulisan, itu hampir semua bisa mengeluarkan pendapatnya. Ya, berarti semua kita memiliki hal-hal positif yang harus kita gali lagi dalam yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi tidak usah ragu, ucapkan saja apa yang mau disampaikan, silakan diucapkan. Jelas? Oke. Untuk jawaban yang ini adalah kita pakai untuk menggali apa yang sudah kita miliki. Nah, sekarang Bapak ingin memberi LKPD kita, membagi LKPD ya, ini ada 4 di sini. Silakan dikerjakan per kelompok dalam waktu 15 menit ya. Ini ditulis nama itu, nama diganti dengan kelas di bawah ya. Nama kelompoknya, terserah nama kelompoknya apa. Oke, silakan. Silakan didiskusikan, jangan individu ya, didiskusikan. Kalau terlalu jauh digeser Fatan. Digeser ke depan lagi kalau terlalu jauh.
Ya boleh mau buat nama kelompok silakan. Misalnya ini 5 orang nama kelompoknya apa? Nah tulis di situ. Ini kelompoknya kelompok 3. Punya nama kelompok enggak? Kalau enggak dirapatkan sebentar nama kelompoknya apa? Apakah akar mau batang apa terserah. Bunga boleh silakan. Apa? Nama orangnya di sini aja nih, di atas ini. Oke, cari nama kelompoknya apa? Tulis di sini, kemudian nama orangnya tulis di sini ya, nama kelompoknya siapa saja. Silakan. Tulis ya, dirunding dulu nama kelompoknya apa, kemudian kelompok berapa, tulis nama kelompoknya di sini, orang-orang nama kelompoknya. Oke, ditulis ya, nama kelompoknya apa di sini. Dirundingkan dulu, yang bagusnya apa. Itu bunga. Anda mau apa? Silakan. Ya boleh. Yang jelas, mungkin karena kita belajar tumbuhan, mungkin nama tumbuhan aja ditulis ya. Nah, kemudian di sini, di pojok sini tulis nama dari kelompoknya. Kelompok 2 misalnya, nama siapa? 1, 2, 3, 4, sampai bawah. Ya, boleh. Silakan digaris saja, digaris ini sini misalnya ke sini. Atau mau ini boleh juga, misalnya ini 1 di sini. Mau diangkat juga boleh, mau digaris langsung juga boleh. Mana enaknya aja? Apa? Boleh nggak apa-apa? Boleh juga. Dijodohkan. Ini kan ada gambarnya, kemudian di sini ada namanya. Silakan tulis ini bagian apa. Mau dijodohkan coret seperti itu juga boleh, atau mau ditulis di sini misalnya ini apa nih akar, misalnya tulis nama akar di situ juga boleh. Ingat ya, kerja kelompok ya. Kalau kerja kelompok itu dibutuhkan adalah kerja sama. Gimana? Ya, boleh digaris. Digaris, ya boleh silakan. Mencocokkan ya. Literasinya boleh di buku ya. Di buku itu sudah ada semua sebagai literasi kita. Apa? Ini ditulis, ini bagian apa? Ini apa kui? Yang asli itu punya siapa ya? Yang gambarnya warna punya siapa? Ini nomor 1 ini nomor gambar apa? Ya betul kayak gitu. Jagung, buat jagung, butiran jagung. Yang nomor halaman 2 itu gambar pertama itu adalah butiran jagung. Ya, halaman kedua gambar pertama itu butiran jagung. Bukan, butiran jagung itu ditulis. Kan kita belajar tentang akar, kemudian batang, daun. Nah, ya boleh. Apakah dikotil atau monokotil? Ya sebagai literasinya silakan dibuka bukunya. Boleh diskusi dan sebagai literasinya buka buku. Paham? Gimana? Ya, ini kan bunga fotosintesis. Udah dibaca apa belum? Fotosintesis bunga. Dicek lagi ya. Mau digaris boleh misalnya ini ya akar, cari. Kemudian mau ditulis misalnya ini tunjuk, tulis di sini apa ini bagian apa. Tulis sesuai dengan yang ini ya. Yang ini tulisannya akar, ini buah, ini bunga, ini daun, ini batang. Oke. Yang di bawah bagian halaman 2
Gambar pertama itu butiran jagung karena fotokopinya kurang jelas. Sepuluh menit lagi. Hasil diskusinya harus bisa dipertanggungjawabkan nanti dalam penyampaian ya, penyampaian diskusi. Misalnya buah nih dari buah apa? Apakah dari, kalau mau lihat dari akar, berarti akar serabut, apa akar? Satu lagi akar apa? Yaitu akar tunggang. Ya, kalau mau dilihat dari batangnya bercabang atau lurus. Kalau mau dilihat dari daunnya, apakah dari daun itu tulangnya menyirip atau sejajar? Ya, tuh buah jagung. Nah, ini daun apa nih? Daun yang tulang daunnya menyirip. Nah, itu batangnya kayak apa? Kemudian akar di bawahnya seperti apa? Tidak ditulisnya di sini. Misalnya mau monokotil apa dikotil, terus di sini mau batangnya bercabang atau lurus, kemudian ini batang akarnya apa nih? Tunggang apa serabut? Nah, tunggang. Udah siap? Apa? Itu batang ini ya. Ini gambar batang ini. Sayatan batang. Coba. Gambar sayatan batang, bukan sayatannya. Nah, itu ini ya. Nih, sayatan kayak gini. Coba lihat lagi ke belakang. Itu jangan kurang jelas nih. Kayak gini. Sudah? Apa? Nah, ini kan apa nih? Buah jagung. Jagung ini kalau mau dilihat, kalau sudut pandang kita itu dari akar, berarti ini buah nih akarnya apa? Serabut. Nah, kalau sudut pandang kita itu dari batang, bentuk batangnya seperti apa? Apakah bercabang atau lurus tanpa cabang? Hah? Lurus. Nah, itu seperti itu. Ini juga. Ya, sudut pandang kamu dari mana? Mau dari batang atau dari akar. Nah, kalau di sini ditampilkan daun, itu sudut pandang kita dari apa? Dari batang apa dari akar? Nah, ini kan akar nih. Nah, sudut pandang kita itu apakah mau dilihat dari batangnya atau dari daunnya? Nih. Kan ini akar nih. Kalau akarnya seperti ini, daunnya seperti apa? Berarti ini serabut. Akar serabut. Ya, boleh kalau mau lihat di akarnya. Ada daun, itu daun tuh. Ini kan simpel yang sejajar. Berarti ini serabut sejajar. Ya, akar tunggang. Itu batang. Sayatan batang. Batang dikotil apa monokotil ini kayak gini. Nah, coba lihat di buku itu ada. Di buku ada tuh. Apakah akar dikotil atau monokotil? Apa? Nah, ini batang. Ini batang ini gambarnya kurang jelas ya. Batang ini apakah batang monokotil atau dikotil? Dua ini. Salah satunya ada. Apakah yang di bawah atau di atas itu dikotil atau monokotil? Bunga apa ini? Apakah dari bunga yang buah berbiji satu atau berbelah dua?
Kan ada itu Nanti nulisnya biji 1 atau biji 2. Ya, boleh pilih. Coba lihat di bukunya, coba di literasi dulu. Itu sayatan misalnya satu batang nih, ya kan, diambil setipis mungkin, kemudian dilihat dengan mikroskop, nah bentuk batangnya itu seperti ini. Coba lihat di buku ada, coba literasi di buku dulu. Bukan. Terus ke belakang. Nah, ini. Sayatan akar ya? Gimana Pak? Ya, akar. Nah. Yang mana? Nah, kan dari garis tengah nih, ada garis tengah. Yang ini merata nih, ini kan ada juga bulat tengah nih. Bulat tengah tuh yang ini nih. Nah, itu yang merata ada nih, ini. Ya. Oke, sudah 3 menit lagi. Udah siap? Oke, 3 menit lagi ya. Sudah? Oke, cukup ya. Untuk diskusi, kita sudah punya LKPD masing-masing. Untuk diskusi itu akan disampaikan diwakili oleh satu kelompok di depan. Nah, yang kelompok yang lain di belakang itu silakan mengomentari, ya, mengomentari dari diskusi kelompok depan. Seandainya jawaban mereka beda dari kelompok Anda, silakan didiskusikan. Tanyakan alasannya apa. Oke, jelas? Jelas? Oke, kalau sudah jelas, saya minta satu kelompok silakan ke depan atau berdiri aja, nggak apa-apa. Berdiri di kelompok masing-masing. Oke, Lili aja ya, yang menyampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Tinggal ini aja nih. Yang nomor atas, paling atas apa tuh? Bunga, tunjukkan, ya. Oke, sudah ya. Apa? Udah cukup, gitu aja dulu. Apa? Dikotil atau monokotil? Monokotil. Yang nomor 2 tuh gambar apa, Pi? Ini. Oh, itu. Kedelai. Oke, sudah, silakan yang lainnya perhatikan dulu ya di dalam kerja kelompok. Oke, di dalam diskusi kita perlu menjadi pendengar yang baik. Ya, di dalam diskusi kita perlu menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu adalah mendengarkan apa yang didiskusi ke kelompok lain, kemudian memberi tanggapan atas apa yang disampaikan. Oke, silakan kelompok 1. Kelompok 1, silakan. Reza, matikan layar tuh. Nggak dimatikan. Nyala kan? Ya. Kami mati. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1, panah pertama merupakan
bunga, panah kedua merupakan daun, panah ketiga buah, panah keempat yaitu batang, dan yang terakhir adalah akar. Dan yang nomor 2, bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Daun berfungsi sebagai fotosintesis, akar berfungsi sebagai penyerapan air dan zat hara, buah berfungsi sebagai tempat melindungi biji, dan batang berfungsi sebagai alat transportasi. Yang ketiga, gambar pertama merupakan monokotil, buah dari monokotil, dan yang kedua merupakan daun dari dikotil, dan yang ketiga merupakan akar dari monokotil, yang keempat merupakan batang dari dikotil, dan yang kelima merupakan bunga dari dikotil. Dan yang bawah merupakan biji dari dikotil, Ya. Biji. Coba. daun, dan yang kedua daun dari monokotil, yang ketiga akar dari dikotil, yang keempat merupakan batang dari monokotil, dan yang kelima merupakan bunga dari monokotil. Sekian dari kelompok 1, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu hasil dari kelompok 1 ya, menyampaikan diskusinya. Jika ada yang mengganjal ya atau beda pendapat dengan kelompok Anda, itu hal yang biasa ya. Untuk itulah kita gunakan forum diskusi ya untuk menyamakan persepsi dari LKPD yang sudah diberikan tadi. Oke, sekarang kita lihat kelompok berapa yang merasa ada yang beda atau ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1, boleh, silakan. Kelompok berapa? Silakan. Kelompok 3. Apa? Ya nggak apa-apa. Ini ya, yang membedakan tadi boleh tanyakan nanti. Kenapa dia nyebutinnya dikotil? Silakan. Apa? Namanya. Ya nggak apa-apa, silakan. Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Ada? Ada? Kelompok 4? Perhatikan LKPD-nya masing-masing, ya, lihat. Apakah yang disampaikan kelompok 1 tadi sudah pas atau belum? Atau ada yang keliru menurut Anda dari kelompoknya masing-masing? Atau sudah sama semuanya? Oke, saya tanya kelompok 2, udah sama? Sama? Beda? Oke, coba bedanya di mana? Yang mana? Oke, sampaikan. Nggak apa-apa, belajar berbicara, ayo. Siapa? Oke, kelompok yang lain itu rata-rata ini ya, menyebutkan itu bagian apa? Boleh, sama aja. Oke, berarti ini sudah pas semua ya, jawabannya sudah sama, cuman ada yang beda memandang sudut pandangnya yang berbeda. Tapi jawabannya sudah pas atau sudah sama. Oke, mungkin untuk diskusinya mungkin cukup, atau kita minta ini untuk yang terakhir, masing-masing dari kelompok merefleksikan itu sama dengan mengambil atau mengingat kembali sekilas tentang apa yang sudah dilakukan. Ya. Oke, siap dulu, siapkan untuk perwakilan dari satu kelompok, satu orang untuk menyampaikan refleksinya. Refleksi itu tadi adalah menyampaikan sekilas tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini dan apa yang sudah Anda dapatkan. Ya. Menyampaikan apa yang sudah Anda dapatkan sekilas saja. Singkat aja ya. Oke, siapkan dari masing-masing kelompok. Ya, kita refleksi.
Udah masing-masing kelompok.